semua, ketemu lagi sama aku di sini. Hari ini saya mau sharing tentang bagaimana cara mengirimkan email kepada dosen atau mengirimkan email untuk melamar pekerjaan. Jadi, bagaimana caranya agar email kalian cukup bisa menjadi email yang formal, ditanggapi oleh dosen kalian atau ditanggapi oleh pelamar kerja dan dianggap kalian cukup profesional dan cukup mampu untuk mengirimkan pesan melalui email. Ikutin sampai habis ya. Well, sama seperti mengirimkan surat sebenarnya, dulu kalian pasti udah pernah belajar nih waktu SD bagaimana cara mengirimkan surat. Surat pada dasarnya terdiri dari 3 bagian, yaitu pembuka, body ataupun isi surat, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, dalam mengirimkan email juga terdiri dari 3 bagian penting ini. Tapi bagaimana membuat 3 bagian penting ini cukup bisa menunjukkan kalian profesional, cukup menunjukkan bahwa kalian memang orang yang memang paham dengan yang kalian kirimkan dan berbentuk formal. Makanya saya akan jelaskan dalam beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah pembuka. Pastikan ada tanggal biasanya ya, kalau memang surat formal ada tanggal. Kalau misal di email, nah tanggal ini agak ada yang skip gitu, ada yang nggak pakai. Karena kan pada dasarnya email tuh juga terlihat tanggal berapa. Kemudian pembuka yang penting lainnya adalah perihal apa itu tersebut. Apakah itu adalah surat lamaran, apakah itu adalah bentuknya konsultasi tentang skripsi kalian ke dosen atau perihal lainnya. Kalau di surat, perihal itu jelas, misal H.2 lamaran pekerjaan gitu. Nah, kalau di dalam email, perihal ini diganti ke subjek. Subjek di email. Jadi tujuan kalian mengirimkan email itu apa sih? Lagi ngecoba untuk ngasih tahu tentang apa sih di dalam email kalian. Nah, kasih tahu di subjek. Jadi harus ada subjeknya. Orang yang akan menerima email kalian, dosen ataupun HRD yang menerima email kalian tahu ini adalah email apa gitu, tentang lamaran pekerjaan, lamaran pekerjaan apa gitu. Bahkan lebih spesifik aja taruhnya lamaran pekerjaan sebagai sales atau lamaran pekerjaan sebagai penulis di magazine apa atau majalah apa gitu. Jadi perihal itu ditaruh di subjek. Kalau dulu kalau bikin surat ya perihal itu kan ada di bagian atas. Nah, ini di bagian subjek. Nah, kalau di kuliah ataupun di urusan perkuliahan misalnya mau ngasih tahu ini tugas kuliah, mata kuliah apa gitu. Nah, itu juga ditaruh di subjek. Itu perihal dalam bentuk untuk urusan perkuliahan. Maksudnya misalnya penugasan mata kuliah ekonomi kesehatan gitu. Jadi itu di subjeknya. Dan perlu juga kalian boleh tambahkan nama kalian agar menunjukkan identitas email itu punya siapa gitu ya. Selain memang kalian punya alamat email. Sesudah subjek maka masuk ke dalam badannya email gitu. Di situ ada kepada yang terhormat siapa gitu. Kalau misal untuk pekerjaan berarti kepada yang terhormat HRD perusahaan apa di tempat gitu. Kalau misal memang yang kalian tuju adalah dosen, berarti kepada yang terhormat ibu atau bapak siapa gitu. Sebutkan nama mereka dengan jelas agar mereka merasa memang surat itu untuk mereka gitu, tidak salah alamat. Kemudian di dalamnya juga di bawahnya ditambahkan dengan salam pembuka, boleh dengan hormat, boleh assalamualaikum, boleh salam pembuka lainnya. Baru masuk ke dalam perkenalan diri. Setelah kalian buka dengan salam pembuka, kemudian perkenalkan diri kalian. Kalian itu siapa? Bikin deskripsi sedikit tentang kalian. Kalau memang ini ditujukan untuk dosen, berarti di dalamnya sebutkan nama kalian, NPM, dan dari kelas mana, dan untuk kepentingan mata kuliah apa gitu. Saya adalah mahasiswa ibu di mata kuliah apa, atau saya adalah mahasiswa bimbingan ibu, di mana ibu adalah pembimbing pertama saya, atau di mana ibu adalah pembimbing kedua saya. Kalau untuk lamaran pekerjaan, nah ini sini nih saran, bikin sedikit perkenalan diri yang cukup menarik. Biografi singkat kalian, perkenalkan saya siapa namanya, dengan pengalaman kerja apa sebelumnya, juga lulusan apa. Bikin sedikit biografi yang memang cukup menarik, membuat kalian punya profil singkat tapi tidak perlu panjang gitu, tapi cukup menarik untuk dilihat oleh HRD. Kemudian dilanjutkan dengan mengapa kita mengirim email tersebut. Misal kalau memang ini untuk dosen, untuk konsultasi, ya jelaskan di situ. Maksud saya mengirimkan email ini untuk menanyakan kesediaan ibu, kesediaan bapak untuk memberikan waktunya
untuk saya berkonsultasi tentang skripsi saya misal, atau ingin menanyakan nilai atau apapun itu, kalian bisa jabarkan di sini. Kalau memang untuk pekerjaan, berarti di situ tampilkan ataupun tuliskan maksud kalian mengirimkan email adalah untuk melamar posisi apa gitu. Jelaskan di situ. Boleh juga untuk penguatan, kalian juga bilang bahwa kalian sudah pernah berpengalaman di bidang apa saja sehingga menurut kalian pekerjaan ini adalah pekerjaan cocok dengan saya, oleh karena itu saya ingin melamar di bidang ini gitu. Nah, yang selanjutnya adalah bagian penutup atau bagian terakhir dari email kalian. Boleh di situ tampilkan bahasa penutup seperti untuk pertimbangan Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih, atau mungkin boleh saya menunggu respon dari Bapak Ibu untuk apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Bikin kalimat penutup yang kiranya bisa menutup pesan kalian di atas, dan juga boleh ditambahkan misalnya bersama dengan surat ini juga saya lampirkan CV dan ijazah saya gitu, karena kan nanti ada attachment untuk menunjukkan apa aja yang kalian attach di dalam attachment kalian, boleh dibuat di penutup ini. Nah, untuk selanjutnya di bawahnya ditutup dengan best regard misalnya, atau wassalam, kemudian tanda nama kalian gitu. Atau bahkan mungkin biasanya kan di email ada sign juga, kalau mau bikin sign yang pakem, yang untuk email apapun kalian akan ada sign itu, nama, nomor handphone, alamat ya. Tapi tidak perlu banyak, karena kadang kebanyakan malah nggak kelihatan lagi yang mana isi, yang mana sign atau penutup dari pesan kalian. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah attachment. Di attachment itu pastikan kalian sudah menamai file kalian dengan sangat baik dan dikenali. Misalnya untuk penugasan, berarti penugasan tugas mata kuliah ekonomi kesehatan underscore nama kalian, NPM kalian. Jadi kan mereka juga bisa ngakses itu dan tahu bahwa ini file siapa kalau memang sudah di-download nantinya. Kemudian juga penting di dalam attachment itu atau penamaan attachment itu dibuat dalam bentuk format yang memang mudah diakses, misalnya PDF atau Word atau memang format-format lain yang kiranya memang dibutuhkan gitu, misal Excel atau apapun itu. Tapi pastikan memang bisa diakses oleh komputer manapun, jangan format yang macam-macam. Tapi saya lebih sarankan PDF sih kalau memang diperbolehkan PDF, karena itu tidak akan bergeser lagi seandainya di-download nanti. Kalau untuk lamaran pekerjaan ada attachment CV, juga pastikan kalian buat nama file CV underscore nama kalian, atau ijazah juga ijazah underscore nama kalian. Jadi pastikan penamaan attachment ini sudah sangat baik dan dalam format yang bisa diakses oleh siapapun. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi referensi buat teman-teman. See you!